Halo, selamat siang saudara. Selain kelima informasi tadi, Kompas Siang hari ini juga menghadirkan beragam informasi penting dan menarik lainnya, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Di antaranya, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta menerima 519 aduan dari warga korban konsumen Pertamax yang diduga oplosan. Selain itu saudara, simak juga beragam informasi di bulan suci dalam segmen Inspirasi Ramadan. Bersama saya Mercy Tirayo. Dan saya Harjuno Pramudito, kita jelang Kompas yang selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Banjir bandang dan longsor yang terjadi di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat pada Minggu malam menyebabkan jembatan penghubung dan rumah warga rusak. Data sementara menyebutkan warga yang terdampak mencapai 486 jiwa. Banjir bandang dan longsor yang terjadi di Desa Tugu Utara dan Desa Tugu Selatan Puncak Bogor mengakibatkan jembatan penghubung antar desa terputus. Tidak hanya itu, data pemerintah setempat mencatat 486 jiwa menjadi korban, di mana sebanyak 204 jiwa warga mengungsi. Untuk meringankan beban warga yang terdampak, pemerintah daerah setempat telah menyalurkan bantuan logistik, kasur, dan selimut. Kita ada pengungsi kurang lebih 204 jiwa, kepala keluarga yang terdampak ada 140 kepala keluarga dengan jumlah keluarga 486 jiwa. Dan ada satu warga yang belum ditemukan sampai hari ini, tapi kita berharap mudah-mudahan beliau dalam kondisi selamat, kita masih berdoa yang terbaik. Apalagi pengungsi tadi menyampaikan bahwa ingin tetap melaksanakan ibadah puasa. Kita pastikan untuk sahurnya dapat tersedia dengan baik dan tentunya kebutuhan-kebutuhan para pengungsi kita prioritaskan, kita berikan yang terbaik untuk mereka. Untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera Ian Faris di kawasan Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Jihan, pasca banjir semalam, warga saat ini kembali ke rumah mereka untuk membersihkan rumah mereka dari sisa lumpur yang ada. Lalu bagaimana pantauan Anda saat ini warga yang masih mengungsi dan juga warga yang rumahnya rusak? Ya Juno dan juga saudara, memang para warga ini sudah kembali melakukan aktivitas bersih-bersih di rumahnya masing-masing. Ini juga sesuai pantauan saya tadi di lokasi, para warga ini dibantu langsung oleh anggota TNI dan juga Polri untuk membersihkan sisa-sisa puing-puing yang ada di dalam maupun di depan rumah mereka akibat banjir atau imbas banjir bandang yang terjadi memang sejak kemarin. Lalu sesuai dengan pantauan saya di sini pun para warga ini sudah kembali lalu lalang dari rumahnya naik ke atas untuk mengambil sembako yang disediakan oleh BPBD. Nah, memang kalau tadi saya perhatikan pihak kepolisian dan juga TNI ini turut membantu untuk membersihkan sisa-sisa lumpur yang ada atau yang masih menggenang di depan maupun di dalam rumah warga. Lalu juga ada sisa-sisa genteng yang berserakan di depan rumah warga. Ini juga turut dibantu oleh pihak atau TNI dan juga Polri untuk membersihkan agar warga bisa kembali beraktivitas ke aktivitas mereka sedia kala begitu ya. Dan memang untuk jumlah kakak yang terdampak di kampung pensiunan hari ini, sesuai informasi terkini yang saya miliki, ini ada sekitar 139 kakak dari 3 RT, yakni RT 1, RT 2, dan juga RT 3. Tadi juga sempat ada kunjungan tinjauan dari Ketua DPRD Kabupaten Bogor, yaitu Sastra Winara, untuk memberikan semangat kepada para warga yang ada di sini dan juga meninjau langsung seperti apa imbas dari banjir di Kabupaten Bogor pada hari ini, terutama di Desa Tugu Selatan, Kampung Pensiunan. Juno.
Ya, Jan, dari ratusan warga yang saat ini mengungsi, lalu seperti apa bantuan logistik bagi warga yang mengungsi saat ini? Ya, memang sesuai dengan pantauan saya di lokasi pada hari ini, bantuan sudah datang seperti sembako, ada ratusan sembako yang diberikan oleh pihak dari BPBD kepada para warga dan tadi juga warga sudah mengantri untuk mengambil atau mengklaim sembako mereka untuk dibawa ke tempat pengungsian ya, karena memang ratusan warga tersebut yang imbas atau yang terdampak dari banjir bandang ini masih mengungsi di masjid terdekat rumah mereka. Ada 2 masjid yang sedang difungsikan secara sementara untuk menjadi tempat pengungsian dan para warga ini memang masih beristirahat dan juga ada yang beribadah di dalam untuk kemudian ada juga yang turun ke bawah menyelamatkan barang-barang, sisa barang-barang berharga mereka dan juga membersihkan sisa-sisa kotoran atau juga sampah dan sisa-sisa puing-puing imbas dari banjir. Begitu, Juno. Terakhir, Jihan, untuk saat ini apakah ada data korban jiwa atau korban luka akibat banjir bandang ini? Ya, Juno, memang ada 1 korban yang hanyut. Ini informasinya juga sudah sejak kemarin malam. Ada 1 korban hanyut, yakni Asep, merupakan warga dari Desa Citeko yang berusia sekitar 50 tahunan dan memang sampai sekarang ini informasi yang bisa kami dapatkan di sini yakni Saudara Asep ini masih dicari dan belum ada informasi lebih lanjut begitu ya dari pihak BPBD atau juga tim SAR untuk mencari yang bersangkutan. Tetapi memang untuk sampai saat ini setelah kami konfirmasi memang ada 1 korban yang hanyut dan saudara Asep ini hanyut karena memang berniat untuk menolong istrinya yang terbawa arus dan akhirnya Asep berusaha untuk menyelamatkan tetapi memang pihaknya ini juga terbawa arus. Begitu, Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Jihan Jufri dan Yan Faris dari Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Dan saudara, banjir kembali merendam permukiman warga di Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur pada Senin dini hari. Ketinggian air sempat mencapai 1 meter. Hingga Senin pagi, banjir akibat luapan Sungai Ciliwung masih merendam ratusan rumah di Kampung Melayu, Jatinegara. Ketinggian banjir berkisar 75 cm hingga mencapai 1 meter di titik tertentu. Polda Metro Jaya menurunkan personel untuk membantu evakuasi warga di lokasi terdampak banjir. Warga dievakuasi ke posko pengungsian di SDN 2 Kampung Melayu dan masih terdekat ataupun masjid terdekat. Terdapat 3 RT terdampak banjir, yakni RT 10, 13, dan 14. Informasi selengkapnya mengenai situasi terkini di lokasi banjir Kebonpala, kami telah terhubung dengan Audrey Zevanya di Kebonpala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Audrey, hingga saat ini dari pantauan Anda bagaimana terkait dengan situasi banjir yang saat ini menerjang kawasan Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur? Ya, Juno dan juga saudara, kalau sejak pantauan kami dari tadi pagi ini memang kabar dari Polda Metro Jaya pagi tadi ini ketinggian sekitar 2 meter atau 200 cm. Namun tadi kami bertanya lagi untuk situasi terkini apakah airnya sudah surut, begitu sudah menyurut. Ini memang baru berkurang volume airnya sekitar 10 cm yang artinya ketinggian air di kawasan Kebonpala ini banjirnya masih setinggi 190 cm. Sedangkan ini kalau Anda lihat situasi di belakang saya ini masih banyak warga yang masih berusaha untuk dievakuasi juga oleh tim dari Polda Metro Jaya begitu yang juga ini bekerja sama dengan Polairut dari Polda Metro Jaya, kemudian Brimob Polda Metro Jaya. Lalu juga tadi kami lihat ada BPBD juga yang
datang begitu untuk menurunkan bantuannya juga. Dan juga terkait dengan sekarang tadi Polda Metro Jaya juga menurunkan sejumlah kapal sekoci kecil, begitu ada sekoci kecil yang ini untuk mengangkut anak-anak balita, karena rata-rata Juno dan juga saudara saat ini warga yang masih berusaha dievakuasi oleh tim Polda Metro Jaya ini adalah anak-anak yang masih terjebak di rumahnya masing-masing. Kemudian juga tadi lansia ini juga masih banyak yang berusaha untuk dievakuasi oleh Polda Metro Jaya. Yang kita ketahui ini posko pengungsian memang sudah disediakan, tidak begitu jauh lokasinya dari kawasan pemukiman Kebonpala ini, di mana para warga akan dievakuasi ke SDN 02 Kampung Melayu begitu. Dan juga tadi Juno dan juga saudara Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno ini juga sempat meninjau datang ke kawasan Kebonpala ini untuk melihat bagaimana situasi terkini untuk banjir di Kebonpala. Yang dimana tadi Rano Karno ini menyampaikan sejumlah solusi yang akan disampaikan, seperti misalnya akan melakukan pengerukan Kali Ciliwung lebih dalam lagi, kemudian juga menghimbau kepada warga yang masih tinggal di kawasan Kebonpala ini agar sekiranya bisa direlokasi ke rusun yang ada di Jagakarsa. Namun tadi Rano Karno bilang ini masih akan dilakukan sejumlah diskusi terlebih dahulu dengan para warga yang ada di kawasan Kebonpala ini. Dan juga Juno dan juga saudara, kalau kami bisa menyampaikan situasi terkini ini memang listrik sudah dilakukan pemadaman begitu, karena kondisinya rumah warga ini rata-rata kemasukan air yang tadi saya sampaikan tingginya mencapai 190 cm, sehingga ini cukup berbahaya jika memang tidak dilakukan pemadaman listrik. Dan juga beberapa di antara warga ini masih ada yang memilih untuk berdiam di rumahnya masing-masing dibandingkan menuju ke posko pengungsian, dikarenakan mereka sudah merasa terbiasa dengan situasi banjir seperti ini yang sudah sering kali terjadi setiap tahunnya. Demikian Juno dan juga saudara, dan tentu kita masih akan menunggu karena proses evakuasi ini masih akan terus berlangsung untuk diungsikan ke posko pengungsian yang ada di SDN 02 Kampung Melayu. Kembali ke studio Juno. Ya, untuk saat ini berapa banyak warga yang terdampak dan apa saja bantuan yang dibutuhkan hingga saat ini? Ya, tentu untuk bantuan yang dibutuhkan, tadi dari Polda Metro Jaya mengatakan warga ini masih menunggu makanan begitu ya, yang akan disediakan oleh Pemda setempat, ya, dan juga tentu pengungsian yang masih didiskusikan apakah akan dicari lagi posko pengungsian selain SDN 02 Kampung Melayu. Kemudian juga tadi perahu ini juga ditambahkan begitu jumlahnya untuk mempercepat proses evakuasi para warga. Dan juga kalau kami bisa menginformasikan, tadi seperti yang Anda sampaikan juga, ini ada 3 RT yang terdampak di kawasan Kebonpala, yakni RT 10, RT 13, dan RT 14, di mana beberapa di antaranya, sekitar 193 orang dewasa, ini sudah berhasil dievakuasi, begitu, dan 42 di antaranya ini adalah balita. Namun tentu masih banyak beberapa balita dan juga beberapa lansia yang masih dalam proses evakuasi oleh Polda Metro Jaya saat ini. Kembali ke studio Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV. Audrey Zevanya dari kawasan Kebonpala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Beralih ke informasi lain, saudara, jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Jambi, Padang, Sumatera Barat lumpuh total akibat putusnya badan jalan di Simpang Ratu Balkis, Kabupaten Bungo, Jambi. Inilah detik-detik ruas jalan lintas tengah Sumatera di Desa Siris Kapur, Kabupaten Bungo, Jambi ambles pada Minggu sore. Jalan ambles ini berada di kawasan perbatasan dengan Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Akibatnya, jalur jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Provinsi Sumbar Jambi putus total dan menyebabkan kemacetan panjang. Saat ini, pemerintah Kabupaten Dharmasraya tengah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bungo dan Balai Jalan Nasional terkait putusnya akses jalan. Kepada pengendara motor, pengemudi kendaraan roda 4, truk dan bus untuk memilih jalan-jalan alternatif yang ada pada saat ini. Khusus kendaraan yang datang dari Padang,
menuju arah Tebo ataupun Jambi bisa menempuh Simpang 4 Sekabau, Simpang 4 Kota Baru, kemudian simpang depan Polsek Sungai Rumbai, belok kiri, Jalan Lintas Lama, Moro Tebo, kemudian sampai di Jambi dan selanjutnya ke Jakarta.